Hati Kang Sardi sedang jengkel. Duduknya gelisah, mulutnya mencang-mencong. Rambutnya yang sudah putih sebagian morat-marit dan wajahnya kusut serta pucat. Itu karena kartu gaple yang dipegangnya menunjukkan balak 3 lagi. Kalah lagi dan kalah lagi. Padahal pada putaran yang ketiga ini dia berharap banyak untuk menang, sehingga hasilnya bisa digunakan untuk melunasi utang istrinya di warungnya Pak Budi, yang bukan saja sudah menggunung, tapi sudah bikin malu. Tapi entah kenapa kemenangan yang sangat diharapkan itu justru numpuk di tempatnya Sutris, temannya itu. Banyaknya uang hasil kemenangan malam itu membuat wajah Sutris bercahaya, persis cahaya bulan purnama. Kedua orang yang sedang asik berbagi kartu dan keberuntungan itu kaget ketika telepon di ruang itu berdering dengan keras sekali. Seorang dokter jaga mengangkat telepon dan melakukan pembicaraan selama beberapa saat. Sejurus kemudian, dokter jaga yang bernama Dr. Wandi itu berbalik ke Sardi. "Di, ada gelandangan mati ketabrak mobil di Jalan Ayani. Cepat, kalian berdua segera meluncur ke sana. Ingat, tidak pakai lama ya." Begitu perintahnya. Setelah berpesan pada Sardi, dokter jaga itu kemudian berencana berkeliling memeriksa keadaan rumah sakit. Sepeninggalnya dokter Wandi, kedua orang itu belum beranjak. Mereka berdua tetap asik tenggelam menikmati kartunya masing-masing. "Males ah, paling-paling hanya disuruh kerja bakti," batin Kang Sardi sambil mencap-mencap, kemudian memainkan rokoknya yang tinggal separuh. "Kang, gimana sih? Diperintah dokter Wandi kok masih nyedodok gak mau berangkat? Nanti dipecat baru tahu rasa lu," katanya sambil memasukkan uang hasil kemenangannya di saku. "Tris, kamu itu kan tahu toh, kalau tugasku itu luar biasa banyak. Jadi ndak ada waktu untuk membawa Kere yang mati ketabrak motor," kerutunya. Sutris yang mendengar omongan Kang Sardi yang enggak tadi cuma bisa diam. Dia tahu persis kalau sudah kalah seperti malam itu, Kang Sardi jadi pribadi yang aneh dan menyebalkan. Keduanya lalu kembali tenggelam dalam permainan kartu yang sepertinya sudah tidak menarik lagi. Tak terasa jam dinding yang ada di sudut ruangan itu sudah menunjukkan pukul 2:30 dini hari. "Pak, bisa mengantarkan jenazah papa saya ke Wates?" Tiba-tiba, seorang gadis muda cantik yang tidak tahu dari mana datangnya sudah muncul begitu saja. Wangi parfumnya memecah konsentrasi dua orang yang tengah tenggelam dalam permainan kartu itu. Sontak, kedatangan gadis itu telah mengagetkan mereka berdua. Bisa mbak, tapi apa pak? Masalah ongkos. Saya sanggup bayar 3 kali lipat dari tarif biasa. Yang penting jenazah papa saya segera bisa sampai Wates, kata gadis itu. Kang Sardi merasa bagai dapat durian runtuh. Pucuk dicinta uang datang menggoda. Pikirnya dengan mata yang berkilat-kilat licik, dengan senyumnya yang terkembang. "Sudah, bubar dulu ya.
Ada panggilan tugas penting, katanya sambil membanting kartu terakhirnya. Oh alah, semprul, kata Sutris melihat kelakuan sahabatnya itu. Kalau lihat duit saja, mata lo jadi ijo, Kang. Mendengar kata-kata sahabatnya itu, Kang Sardi hanya tertawa pendek. Menurutnya kata-kata Sutris itu biasa saja, dan dianggapnya sebagai bagian dari saling gojlok-menggojlok di antara sesama supir ambulans di klinik itu. Baginya, mengantar orang dari rumah ke rumah sakit atau sebaliknya merupakan tugas yang kadang-kadang menjemukan, kalau tidak ada angpaunya. Memang, di antara sesama sopir, ulah Kang Sardi itu sudah sangat terkenal. Kang Sardi terkenal sebagai supir yang suka pilih-pilih. Jangan berharap bisa membuatnya beranjak dari permainan kartu tanpa imbalan rupiah. Untuk tugas yang bersifat sosial, beragam alasan siap diluncurkannya. Kalau toh terpaksa dijalani, tentu dibarengi dengan raut wajah yang tidak sedap untuk dilihat. Memang, sudah jamak di klinik rumah sakit negeri seperti itu. Yang namanya pelayanan prima itu hanya bagus di slogan saja. Hampir semua pegawainya ngobyek dan mengomersialkan jenis-jenis layanan yang ada. Seperti yang dilakukan oleh Kang Sardi tadi. Dia lebih suka menerima tugas yang ada uangnya, sedangkan tugas sosial sering dianggapnya seperti kerja rodi saja. Singkat cerita, malam itu Kang Sardi berangkat merobos gelapnya malam bersama gadis cantik yang sudah membayarnya 3 kali lipat untuk membawa jenazah papanya ke kota Wates. Gaspol. Itulah prinsip Kang Sardi untuk memberikan servis yang excellent, agar jenazah itu bisa sampai ke Wates sesuai dengan waktu yang disepakati. Malam yang sangat larut membantu keinginannya itu. Jalan yang dilalui sepi membuat malam itu terasa tintrim. Tidak banyak kendaraan yang harus dilaluinya, termasuk sepeda motor yang biasanya membuat macet dan membuat jalan raya jadi lebih berbahaya. Hanya terlihat beberapa bis malam dan truk, itu pun 1 atau 2. Persis pukul 3 dini hari, jenazah sampai di Wates. Sontak wajahnya jadi bersinar. Kantuknya hilang seketika ketika dia menerima 7 lembar 100 ribuan merah dari gadis cantik itu. Buruan, Kang Sardi membawa ambulannya balik ke klinik lagi. Dan kini kantongnya penuh dengan uang. Apalagi yang dicari? Katanya sambil bersiul-siul. Sampai belum jauh dari batas kota, ada sosok laki-laki yang mencegatnya. Pak, saya numpang ke depan ya. Tadi setelah mengantar jenazah ke Wates kok mobilnya jadi rewel. Jadi saya tinggal di sana. Besok pagi saja saya memperbaikinya, sekalian bawa montir. Kalau masalah bensin beres nanti saya beresi. Dan tanpa menunggu persetujuannya, laki-laki yang memakai baju serba putih namun kelihatan sangat kotor itu langsung membuka pintu dan duduk di sebelahnya. Kang Sardi sempat cengar-cengir sebentar. Hidungnya membau-bau yang tidak sedap. Bau anyir. Sekilas, dia melirik laki-laki yang duduk antang di sebelahnya. Menurutnya tidak ada yang aneh, bahkan biasa saja.
Cuma memang wajahnya saja yang kelihatan mendung seperti sedang berduka. Pak, kalau kedatangan sampean tadi agak lebih cepat, tentu nasib saya tidak akan seperti saat ini. Mendengar gumaman laki-laki tadi, Kang Sardi kaget. Loh, maksudnya apa, Pak? Tanyanya dengan nada tidak suka. Kalau saja sampean mau datang lebih cepat tadi, tentu nyawa saya bisa tertolong. Laki-laki itu menjelaskan dengan irama yang lesu. Sebentar, saya kok tidak paham ya, kata Kang Sardi dengan nada yang lebih tinggi. Dia tidak paham dengan yang dimaksudkan oleh laki-laki yang ada di sebelahnya itu. Saya ini pemulung sampah, Pak. Saat saya tadi sedang mencari sampah-sampah kering, tidak tahu dari mana datangnya tiba-tiba saya diseruduk Xenia hitam dari belakang. Saya langsung tidak ingat apa-apa. Tapi, kalau saat itu Bapak segera membawa ambulan ke tempat kejadian dan segera membawa tubuh saya ke rumah sakit, mungkin nyawa saya masih bisa ketolong. Loh, kalau begitu, sampean gelandangan yang tadi diperintahkan oleh Dokter Wandi untuk saya bawa dari Jalan Ahmad Yani? Iya bener, Pak, jawabnya ketus. Kang Sardi cepat-cepat menoleh mendengar jawaban laki-laki tadi. Bersamaan dengan waktu dia menoleh, laki-laki di sebelahnya tadi sudah tidak berwujud manusia yang utuh lagi. Wajahnya berdarah-darah, hancur. Badannya lalu doyong menjatuhi Kang Sardi. Badannya penuh darah segar yang membasahi sekujur pakaiannya. Melihat perubahan bentuk itu, Kang Sardi langsung merasa gelap dan pingsan. Sontak, mobil ambulan yang sedang dikemudikannya langsung oleng ke kiri dan menyantap truk trailer yang sedang parkir di bahu jalan. Akibatnya benturan keras pun terjadi dan ambulan Kang Sardi hancur berkeping-keping. Begitu juga dengan tubuh Kang Sardi. Dia hancur karena tergenjat bodi dan juga kena benturan biasa dengan bak truk trailer yang terbuat dari besi itu. Sementara laki-laki yang berdarah-darah yang ada di sampingnya hilang musnah. Tidak tahu kemana perginya. Begitulah kisah tetanggaku almarhum Kang Sardi kurang lebih 3 tahun yang lalu. Cerita ini berhasil kutulis karena secara mistis Kang Sardi muncul dalam mimpi-mimpiku selama 3 hari berturut-turut. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, dan juga almarhum diterima di sisinya dan diampuni dosa-dosanya.